Jumpa lagi dan selamat pagi ya. Karena ini sudah jam berapa ya? Jam 00 paling Mas. Iya Mas, jam 00 kan Mas. Ini sudah selamat pagi ya. Saya mengawali pagi. eh saya ucapkan selamat berjumpa kembali bersama kami Mister Engineering Channel. Suwira Upload. Lama nggak berjumpa ya Mas ya. eh Mumpung ada media dan juga mumpung ada waktu buat teman-teman. Nah kebetulan saya lagi ada media. Nah intinya wis malam apa kok malam ini aku petang ya. Intinya untuk di video kali ini lebih ke review aja ya Mas ya. Review ini spek dibuat touringan. Nah ini dengan spek langkah 74. Nah tapi sebelum itu banyak yang ditanyain sama teman-teman, apakah langkah 74 itu aman buat touringan? Apakah aman dengan pakai piston diameter 66, diameter 67 dengan spek seperti itu, apakah aman buat touringan? Nah, pasti kan bertanya seperti itu. Atau juga yang sering ditanyakan sama teman-teman, spek yang ideal untuk touringan spek yang ideal untuk motor touringan, pit kalian itu loh. Pit CB, CB GL, Minty dan yang lainnya. Pengen tahu? Simak videonya sampai habis. Terima kasih masih setia di Mister Engineering Channel. Nah, yuk langsung ke pembahasan kali ini. Nah, ini ya Mas ya. Ini emang agak pagi ya, udah masuk jam 00, jadi agak sepi banget Mas. Dan info untuk saat ini, UT mulai dibuka, maksudnya kampung Inggris sudah mulai dibuka. Tadi saya ditawarin ngajar lagi ya. Oke baik teman-teman ya. Nah di video kali ini basic motor GL Mas ini Mas ya. Gak tahu GL series, kayaknya GL series ini Mas. Tapi ini sudah oboan Mas. Ngerti oboan ya Mas ya? Aduh. Nani? Nah ini kebetulan ini saya udah rakit tengahnya, tapi saya akan review saja Mas. Untuk stangnya saya buat ini aja lah. Waduh, gimana wong aduh ini. Nah ini Mas, ini dengan basic GL 100 ya, ataupun juga GL series juga sama. Tapi di sini sudah pakai double starter ya. Pakai double starter. Seharusnya ini kan kalau apa sih ini ya? Kalau GL series atau CB itu kan bunder Mas, nggak model pakai gini. Dia pakai pak Mas, pakai o-ringnya Mas di sini. Nah, jadi seperti itu. Si umpane kamera kurang cedek ya. Si cedeknya Mas yo, si penak. Nah jadi Mas wes pemandangannya wis rada enak wis Mas, tak pindah tripode Mas ya. Nah kebetulan ini speknya tadi sudah bilang ya Mas ya, ini langkah 74 Mas ya. Nah kayak gini tuh ya Mas loh dia, tapi ini sudah saya geser karena udah terlanjur pasang. Kemarin sempat mau review tapi saya tinggal, kebetulan ada perjalanan keluar kota. Nah serut balik mana Mas, serut tuh dia di angka mana, 12 1 atau 11 ya Mas ya. Tapi intinya saya udah geser torsi satu derajat saja, karena ini buat spek touringan, nggak buat spek balap-balapan yo. Sing penting apa ya Mas yo, awet aja Mas yo, gak usah aneh-aneh, gak usah reno-reno. Nah jadi di dalam ini emang basicnya ini kemarin sudah strokan langkah 74, cuma balannya nggak di nganu Mas yo, gak dibuat lah, intinya gak dibuat, kurang balan. Ini keluhan orangnya itu ngejer Mas, ngejer. Setelah saya lihat askreknya kurang masuk lah, jadi akhirnya saya servis ataupun juga di balan ulang, dan juga di repair lah
Saya nggak merubah struknya, struk tetap langkah 74. Nah, kok bisa tahu langkah 74? Tadi saya ngukur, Mas. Yang kedua ini bisa dilihat, Mas. Kalau langkah 74 pakai stang ninja, otomatis stangnya ini, Mas ya. Yang sebelah sini itu mesti keroan, Mas. Kalau angka 72 masih bisa, Mas. Soalnya kalau 74 kalau nggak dikeroak pasti kena TMB. Kayak gini. Apalagi pistonnya, Mas. Gitu loh. Setelah itu ini saya akan buat spek touring. Nah, pertanyaan kan yang sering itu apa? Mas, langkah 74 aman nggak buat touring, Mas? Kalau saya katakan sih aman-aman saja. Aman, Mas. Yakin aman. Yang penting kok, Mas. Yang lain menyesuaikan, Mas. Jadi jangan hanya satu saja, Mas. Mas, punya saya udah stroke tinggi, kok larinya gak enak, Mas. Nek stroke ketok, Mas, gak diganti saya karena ya gak diganti kapas kopling, yang lain gak mendukung, nokennya masih standar. Yo percuma, Mas. Jadi atau yang lain tuh harus mendukung satu sama lain. Jadi gak hanya ini saja. Mulai dari stroke up, bore up-nya, noken asnya, durasi noken asnya, kapas koplingnya, untuk keresponsifan ataupun juga biar nggak beler, Mas. Terus derajat pengapian dan yang lainnya. Terus yang terpenting itu apa ya? Yo niat ragar, Mas. Ya biasanya kan seker cilik piye cara ngalahin seker gede, Mas yo. Apakah mungkin, Mas? Yo mungkin saja, Mas. Karena mekanik ya, Mas yo. Bisa, Mas, nggak ada yang nggak mungkin di dunia, Mas. Setelah itu ini masuk di askrek ya. Setelah itu askrek ini saya pakai blok kepunyaan Tiger, Mas ya. 196 langkah 74 tak berapa mili, Mas. Ini karena emang saya hanya menurunkan saja. Ini paknya ada, paknya 1 mili, Mas. Berarti kan lebih itu, ini kan kalau Tiger kan 76 tingginya, Mas. Ini menjadi 77. Ketambahan pak 2 mili sama atasnya anggap 78 lah, Mas ya. Ini saya hanya menurunkan saja. Dienakan lagi, Mas ya, sesuai yang diinginkan. Terus untuk transmisi ini pakai kepunyaan transmisi Honda Tiger yang original, masih standar, Mas. Gak usah aneh-aneh, standaran wae, pokok awet, pokok irit, Mas. Irit banter tapi awet. Nah, permintaannya kan ngono kan ya. Setelah itu pone ya iki ya. Untuk transmisi udah, askrek sudah, bloknya udah. Untuk head saya tetap pakai iki sih yo, Mas yo, tak coba nih headnya loh, iki lo, Mas, tak saya keren. Nah, sekaligus review. Wah, ini masih banyak ininya, Mas ya. Banyak bekas trempet ya tadi ya. Tadi saya habis ngeburet, Mas. Ini saya buret ya biar kelihatan. Saya kan menyocokkan untuk spek touringnya itu pakai rasio kompresi berapa ya. Di porting juga. Terus ini saya untuk di bagian head klepnya saya pakai standar tapi direbuild, Mas ya. Dientengin lagi lah. Untuk per klep saya pakai Honda Tiger standar juga. Seal klep juga ya. Ini seal klep ya. Saya sering katakan hati-hati. Seal klep itu diganti yang kualitas yang bagus, Mas. Nah, jangan merek ceng-ceng po. Timbangan iki rusak cilik yo. Nanti sepele cuma harganya gak berapa sih? Seberapa? Tapi bongkar mesin, mudun mesin, Mas. Iso, Mas, gak usah mudun mesin, Mas. Jadi atasnya gak usah cuma buka atasnya, cuma nanti bodinya diketok, Mas. Nah, nanti sambung lagi itu lebih cepat, Mas. Wis ora usah angel-angel toh, angel-angel. Setelah itu juga ini ya diperhatikan bus klepnya. Bus klepnya itu cari yang model yang lebih pendek lagi, Mas. Soalnya untuk jaga-jaga teman-teman itu, untuk jaga-jaga beli noken as yang liftnya tinggi. Kalau yang tinggi, kalau tetap standar nanti kena kuku klepnya itu loh. Sealnya ya gampang belok, Mas. Ngasap jadinya. Kayak gitu ya. Ini untuk di area headnya saya tetap switch standar. Ini spek touring, Mas, bukan spek herek, Mas. Spek touring awet banter. Wes. Setelah itu untuk piston, nah, saya ambil yang model T, Mas. Kenapa kok saya ambil model T? Karena ini udah langkah 74. Nah, kalau pakai yang model apa? Kok sejenis Honda Tiger kayak gini ini. Ada yang Honda Tiger
Ini yang bawahnya mas, TMB-nya ngatasi mas. Nanti kalau dipotong ekornya, otomatis tingkat keawetan piston itu berkurang karena apa ya? Gampang oblak menurut mas ya. Wong sing sekar cilik kadang gampang oblak kok. Apalagi jangan main-main potong ini ya. Itu cuma saran saya. Ini udah saya buat seperti ini ya, dengan dom flat ya, saya nggak pakai dom kayak gitu. Ini ketemu 11,8 lah, 11,85 rasio kompresinya. Pengennya seperti itu. Ini pakai Pertamax nanti mas untuk ininya, biar nggak ngerik atasnya mas ya. Jadi kalau emang nggak kuat ya mas ya, diturunin lagi mesinnya, pistonnya diambil mas, diganti onde-onde mas ya. Ganti onde-onde disumpal mas, terus di starter moncrot mas, sak onde-onde nih mas. Mestinya kayak gitu. Ini rakwat tuku Pertamax mas, wis rasa numpak beda motor sama wis angel-angel, rasa kangelan saiki yo. Nah untuk bagi yang pengguna stroke tinggi ya teman-teman, yang sudah pakai langkah 74, 76, 78, 80, ataupun juga overbore, bor sampai diameter 72, 73, 74, percuma nih sampean ra banter mas yo. Eman-eman sampean ragat iku suwi. Ragat iku entek akeh, strukane dhuwur, bor ape gede tapi rawani numpai banter. Yo percuma, emang stroke mas, mending di downstroke ae mas, didol mas. Dijoli sing standatan mawon. Ngoten niku. Cuma saran wae yo. Yo gas sak karepmu dan dilos nih mas. Jebol, tukune mas. Garapne. Gak mas guyon. Biar gak sepaneng ya. Wes setelah itu apa masuk di apa lagi ya, noken as tetap seperti biasa spek touringan ya. Andalan di sini juga apa ya, saya ada kan memang khusus untuk spek touring. Setelah itu untuk apa maneh, ini di bagian head udah, kampas kopling. Ini draft gear saya pakai kepunyaan Honda Tiger mas ya. Oh gitu. Tapi saya masih belum ganti. Ini seharusnya kalau udah spek seperti ini pakai kampas kopling yang apa, model yang pakai Pier 6 mas. Kalau saya sendiri gitu loh. Soalnya kalau Pier 4 itu dengan torsi besar, horsepowernya atau powernya besar. Kalau ini gak ngatasi mas, iso gampang beler mas, beda ya mas. Saulan sampean ganti kampas kopling. Apa maneh kampas kopling sing model apa merek Cengcengpo yang model asbesnya itu tidak gampang menyerap, ataupun juga asbesnya bahannya itu atos mas. Iso iki memang si kepangan mas, kayak gitu yang ngejer sepeda. Kadang ya ada teman-teman seperti itu mas, punya saya kok getar, udah digarap ke sana getar. Nah coba perhatikan mas kampas koplingnya mas, nyokot apa ora mas. Nek rasa nyokot mas, cokotan dewe. Oke. Nah biasanya teman-teman seperti ini. Nah, kalau saya kan pakai yang model Pier 6, saya pernah review, tapi ada satu yang belum saya ini ya, kayaknya untuk di kampas kopling saya di next video aja biar gak kepanjangan videonya. Nah jadi teman-teman, untuk biar gimana caranya biar empuk, apakah kampas koplingnya seperti ini saja, ini kan 6 mas ya, nanti bisa dipakai 5 apa gimana, nanti next video aja lah untuk masalah kampas kopling. Gampang, kampas kopling sama draft gear. Penyebab selip, penyebab sering ganti kampas kopling itu apa saja sih, atau juga terlalu nyetut, terlalu sampai getar, apakah efeknya, nanti di next video saja. Jadi seperti itu, biar gak terlalu panjang mas. Ini wes isu kan mas ya. Terus ini draft gear ya, pakai standar Tiger ya. Terus apa lagi ya, nah ini habis ini saya buka, ataupun juga saya lebih di time slap aja ya, biar lebih enak ya di time slap untuk pengerjaannya. Nah ini enak mas, sampai test ride nanti ya, karena ada motornya. Ini kirim set sama motornya mas, jadi lebih enak hasilnya, saya lebih puas malah nanti ya. Untuk bodinya ini pakai GL 100 mas, Dowo. Baik ya, seperti itu saja. Nah, saya akan tes lap.
Teng 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 teng. Waduh, anjay. Sudah hidup ya guys ya. Ini masih setting. Ini kayaknya setting terakhir, setting pengapian. Habis ini saya naikkan ke bodinya. Bodinya ada di sana ya. Oke, ready, saya akan buka. Ini diturunin dari pangkringan. Tes mati mas bro. Ini karena pengapian DC. Nanti saya harus rubah lagi settingan karena ini kemarin saya rubah di bagian askreknya. Yuk eksekusi. Oke, sekarang enggak natok ya mas. Ini sudah ready. Kerangkanya GL 100 mas. Oh bener toh GL 100. Tak namakan GL Optimus mas. Ini GL Optimus. Oke, tinggal mengunggahkan ya. Tak deleno kene tripod ae. Tak time slap. Halo lor, semuanya sudah terpasang ya lor ya, seperti biasa GL cepet. Nah, iku sing wingi mas. Sing pancalane rasio kompresi apa jenenge? Desal mas ya. Nah, ini udah selesai, cuma ini setting terakhir, nanti mungkin di video selanjutnya sekaligus buat teman-teman setting pengapian ketika sudah geser torsi ataupun juga balanya digeser mas ini. Karena ini kalau dari suaranya terlalu maju mas. Kayak ada knocking, tapi lamsamnya masih enak mas. Itu masih enaknya kayak itu, berarti normal. Nah, sebelumnya kan pakai karbu WK, saya coba sekarang pakai kepunya Tiger. Ini kan ambil nafas panjangnya yo. Ready paman. Nah, jadi kayak ada knocking sedikit. Nah, nanti di setting. Nah, mungkin di video selanjutnya karena ini udah durasinya terlalu panjang mas yo. Kita coba tes drive ya. Rasa mundur. Ini ambil nafas panjang ya. Speedometer masih berfungsi ya. Kita ke jalan raya aja ya. Ini jalannya terlalu kecil.